Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Fauzi. Selamat siang, Bu Indana. Selamat siang, Bu Ayun. Gimana kabarnya, Bu Indana, Bapak Fauzi? Alhamdulillah sehat, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching. Saya sebagai observer, Bapak Fauzi sebagai coach, dan Bu Indana sebagai coacher. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini Bapak Fauzi sebagai coach, Bu Indana sebagai coacher, dan saya sebagai observer. Gimana Bapak Fauzi, sudah siap? Siap, Bu. Pertama, saya akan menanyakan bagaimana rubrik penilaian pada coaching hari ini, Bapak. Oke. Rubrik pada hari ini, coaching kali ini, saya akan menggunakan alur tirta, di mana ada tujuannya nanti, kemudian saya akan mengidentifikasi, kemudian akan saya tanyakan ke aksi nyatanya nanti kepada coachingnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Harapannya sih dari 3 kompetensi seperti kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, sama pendengar aktif. Saya ingin 2 sebetulnya, mungkin yang lebih spesifiknya sebagai pendengar aktif sama pertanyaan berbobot itu. Untuk detailnya, kompetensi mana yang Bapak ingin diobservasi untuk kali ini? Saya mau nyoba dua-duanya, Bu. Tentang pertanyaan berbobot sama pendengar aktif itu. Untuk pertanyaan yang keempat, indikator ketercapaian apa yang diinginkan pada saat praktek coaching kali ini? Kalau dari indikator ketercapaiannya, kalau yang untuk pertanyaan berbobot itu saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Seperti apa, kemudian bagaimana, kapan, di mana, dan sebagainya. Kemudian kalau sebagai pendengar aktif, saya akan mencoba untuk mendengarkan keluhan atau permasalahan dari coachingnya. Nantinya saya harapkan coachingnya nanti bisa bercerita dengan rileks dengan saya. Seperti itu. Selamat Bapak Fauzi, semoga nanti pada saat praktek coaching berjalan lancar, nggih. Amin. Monggo saya persilahkan untuk Bapak Fauzi memulai prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Indana. Assalamualaikum, Bu Indana. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Fauzi, ini tadi ada sound lewat, jadinya tak matikan dulu. Oh, tak pikir ngelamun jenengan, Bu. Boten. Gimana, Bu? Kok kayaknya wajahnya gak secerah biasanya gitu sama nih? Iya, Pak. Ini saya lagi butuh temen ini buat cerita gitu, karena ada suatu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, gitu. Kalau jenengan mau, monggo, saya mungkin bisa sharing-sharing dengan saya, sehingga nantinya jenengan bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan jenengan. Iya, Pak. Kalau Bapak Fauzi bersedia, saya akan menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oke, monggo. Kemarin itu di sekolah saya terjadi peristiwa bullying, gitu, Pak. Jadi awal mula ceritanya, 2 anak ini
lagi bercanda gitu loh Pak. Nah akhirnya anak yang satu ini kan laki-laki, yang satunya perempuan. Nah yang satunya ini memang sering dia melakukan kesalahan seperti itu. Akhirnya dari peristiwa tersebut anak ini sering dibully sama teman-teman sekelasnya gitu loh Pak. Jadi saya dapat kabar dari orang tuanya bahwa Bu, anak saya ini ternyata itu sering dibully sama temennya. Nggak hanya hari ini saja, tapi biasa waktu istirahat kayak gitu, waktu juga pelajaran kayak gitu, anak-anak ini kena bullying dari temennya. Oh, begitu. Dari pas waktu pelajaran bidang studi itu ya, karena kalau waktu pelajaran saya itu saya nggak pernah tahu anak ini dibully gitu. Sebelumnya Bu, maaf saya mau kalau boleh bertanya ini, apa jenengan sudah mengajarkan ke anak-anak arti dari bullying itu? Sudah Pak, jadi sering kali saya melakukan sosialisasi kepada anak-anak tentang bullying gitu. Jadi bullying itu apa sih anak-anak? Nah, bullying itu suatu tindakan yang mengakibatkan orang lain ini trauma seperti itu. Contoh-contoh bullying itu juga sudah saya contohkan kepada anak, sudah saya jelaskan. Misalkan kalian ngolok-ngolok temannya itu termasuk bullying. Kalian memojokkan temannya waktu temannya melakukan kesalahan itu juga termasuk bullying. Terus kalian bertengkar sampai dikeroyok temannya itu juga bullying, saya gitu. Nah sering juga sudah saya kasih gambaran bahayanya juga itu sudah saya lakukan waktu pembelajaran di kelas ataupun waktu saya menjadi pembina upacara itu sudah saya sosialisasi. Oh, gitu. Kemudian dari dua kasus anak ini, bagaimana bentuknya dua anak ini ketika di judgement? Oh, ini sedang terjadi bullying. Itu seperti apa? Jadi anak-anak ini kan mengalami bullying verbal. Jadi temen yang lainnya itu mengolok-olok. Kamu ini cantiknya ini, kamu ini ayo tanggung jawab sudah merusak. Nah itu semua temennya itu nyuruh seperti itu. Terus kemudian ayo tanggung jawab, enggak, jangan nangis kayak gitu. Jadi memang anak yang cowoknya itu anaknya ini nangisan Pak. Jadi dia itu kalau sudah makan kesalahan belum saya ngomong dia itu sudah nangis dulu. Oh iya. Kemudian kira-kira kalau jenengan sudah dapat komplain dari wali murid ya, apa yang akan jenengan lakukan agar proses itu tidak terjadi lagi, tidak ada lagi orang tua yang akan komplain lagi masalah bullying ini kepada anak dengan jenengan? Iya. Jadi untuk langkah pertama yang akan saya ambil, karena ini awalnya itu anak ini melakukan kesalahan di pertama, saya akan mengajak ngobrol, terutama si cowoknya ini karena yang melaporkan anak ini jadi korban bullying itu wali murid cowoknya. Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi untuk menggali informasi permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Yang kedua, saya akan merefleksi kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi kira-kira ini sejauh mana keyakinan kelas saya yang telah saya buat ini kayak gitu, sudah efektif nggak kayak gitu. Oh iya. Berarti jenengan sudah punya rencana sudah berarti nggih. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu? Untuk pelaksanaan ini menangani anak segitiga restitusi, saya rencananya besok pagi Pak, karena habis ini kan awal puasa, anak-anak dapat libur awal puasa kayak gitu. Kalau saya biarkan berlarut-larut nanti nggak ada iya kayak gitu ya. Jadi masa ini berlarut-larut tidak ada selesainya kayak gitu. Jadi
Insya Allah besok saya akan lakukan kepada anak itu. Saya akan memanggilnya secara pribadi. Saya akan mengajak beliau berbicara di tempat yang lebih nyaman kayak gitu. Takutnya nanti kalau berbicara di kelas ada temennya yang mendengar dia malu seperti itu. Kemudian itu kan dengan anaknya. Nah, kemudian misalnya kan bagaimana jenengan bisa meyakinkan kepada orang tua murid bahwasanya anaknya tidak akan dibullying lagi, karena ketika anak itu mendapatkan hal seperti itu, orang tua di rumah akan lebih khawatir lagi. Jangan-jangan anak saya nanti di sekolah dibully lagi. Nah, bagaimana jenengan sebagai guru kelasnya, wali kelasnya itu bisa menenangkan orang tuanya? Iya, saya akan melakukan komunikasi lagi kepada orang tua untuk mengontrol juga si anaknya di rumah. Kira-kira setelah saya melakukan segitiga restitusi, setelah saya menindaklanjuti teman-teman yang melakukan bullying kepada dia, sejak itu apakah anak ini masih menjadi korban bullying? Saya akan yang kedua, saya akan mengajak warga sekolah, terutama guru dan kepala sekolah, bahwa ternyata murid saya ini menjadi korban bullying kayak gitu. Nanti kita berkolaborasi untuk menyelesaikan hal itu biar tidak terjadi lagi. Oh, gitu. Berarti sebetulnya jenengan sudah punya rencana-rencana ya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oh, ya. Mungkin ketemu saya hanya sebagai perantara saja untuk jenengan bisa menemukan itu. Berarti dengan rencana jenengan yang sudah disiapkan seperti itu, insya Allah jenengan yakin ya kalau tidak akan ada bullying lagi atau masalah seperti itu lagi gitu? Saya harus yakin Pak, karena ini adalah tugas saya memberantas tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan kayak gitu. Oh, ya, alhamdulillah akhirnya mungkin dengan bertemunya saya dengan jenengan hari ini bisa memberikan gambaran sedikit, bisa membuat jenengan lebih semangat lagi untuk mengatasi masalah itu. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi dengan saya sudah? Sudah Pak, terima kasih waktu yang telah disediakan yang dilakukan oleh Pak Fauji. Akhirnya saya dapat menemukan solusi sesuai dengan keadaan saya terutama sebagai wali kelas, karena korban ini adalah siswa saya sendiri seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Fauji, atas bantuannya, sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi hari ini. Monggo terima kasih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, coaching hari ini sudah berjalan lancar. Setelah bos tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, coach juga hanya menjadi pendengar aktif yang memunculkan jawaban yang diutarakan oleh coach tadi. Tujuan pembelajaran tadi atau tujuan masalah yang ingin dicapai tadi sudah diutarakan sesuai alur tirta dan sesuai dengan rasa, menggunakan rasa, terus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif. Selain itu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Fauji. Pada saat melakukan coaching tadi, indikator yang ingin Bapak capai apa? Sesuai indikator tadi kan saya pinginnya dua, sebagai pendengar aktif sama pertanyaan terbuka. Nah, dari percakapan saya dengan proses coaching dengan Bu Indana tadi, saya pikir saya sudah sedikit belajar tentang alur tirta itu. Nah, hal ini saya bisa melihat menggali potensi yang dari coachingnya, dari Bu Indana.
sehingga saya tidak perlu memberikan solusi apapun, cukup saya menanyakan hal-hal terkait tersebut sehingga beliaunya bisa membuat analisa sendiri, bisa membuat jawabannya sendiri, seperti itu. Terus dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kalau dari saya, kalau harapan ya ini kan masih belajar, jadi saya menjadi coach itu masih harus terus belajar lagi, sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan lebih mengena pada coachingnya. Kemudian saya juga akan belajar mendengarkan lebih baik. Seandainya saya bisa mendengarkan lebih baik, maka teman rekan sejat saya yang akan bercerita masalahnya bisa cerita lebih rileks lagi dengan saya, tanpa beban, seperti itu harapan saya. Berarti harus membuat rasa nyaman dulu ya Pak, ketika kita saling coaching sesama guru. Gitu. Benar. Terima kasih Bapak Fauzi dan Bu Indana. Kita sudah melakukan praktek coaching. Semoga apa yang sudah kita laksanakan tadi atau dalam kegiatan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk umpan baliknya, mungkin dalam kegiatan coaching tadi, yakni selama proses coaching, hal yang harus diperhatikan yakni harus mendengar aktif atau menjadi pendengar aktif dengan rasa. Karena dengan menjadi pendengar aktif, kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang disampaikan oleh guru kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada kesalahan kata atau ucapan saya yang menyinggung Bapak Fauzi dan Ibu Indana, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.